menjelang buka puasa. Yang saya hormati dari perikanan, pertanian, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabit. Yang saya hormati Ibu Dokter. Yang saya hormati para ketua RW, ketua RT, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sebelumnya izin mohon maaf, sedianya yang mempersamai kita adalah Pak Camat, namun beliau masih alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyuluhan. Izin Pak Sekjen, saya turun ke bawah. Itu yang agak mepet ini ya Pak. Jadi saya mungkin agak panel dengan tim saya untuk perkenalkan. Pertama-tama perkenalkan saya Ibu Kabit Peternakan Kota Kendari, Dinas Pertanian. Ibu saya Ibu Santiwati SPT MSI bersama tim Dokter Hewan Mita. Sebenarnya Pak, untuk TMMD ini kami memberi saran kepada Kodim 1417 untuk melayakan pelayanan kesehatan di lokasi peternakan sekaligus dengan pemberian pelayanan kesehatan. Tetapi mungkin karena waktu dan kesempatan yang diberikan, jadi kami dikasih kesempatan di kelurahan, jadi kami akan panel dengan Ibu Dokter. Untuk kali ini Pak, kami membawakan materi terkait dengan pelayanan kesehatan dan penyakit zoonosis di Kota Kendari. Jadi alasan kami mengambil judul ini bahwa atensi dari Kementerian Pertanian bahwa virus PMK atau virus penyakit mulut dan kuku pada hewan sudah mulai mewabah di Indonesia. Alhamdulillah untuk tahun ini kami diberi vaksin oleh Kementerian Pertanian, khususnya vaksin PMK 700 dosis. Jadi apabila Bapak Ibu mempunyai ternak sapi silakan. Kemudian apabila ada mempunyai hewan kesayangan, kami juga ada vaksin rabies. Bapak Ibu sekalian, mengapa pelayanan kesehatan itu penting? Yang pertama bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan hewan ternak itu mewujudkan bebas dari rasa lapar, haus, sehat, dan tentunya bebas dari stres. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan cuma manusia yang bebas stres, hewan ternak juga itu butuh bagaimana tidak stres ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang kedua itu mewujudkan produk pertanian yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Untuk Kota Kendari, data peternakan Kota Kendari, untuk seluruh Kota Kendari ada 121 kelompok ternak, di mana kami mempunyai kapasitas yang terbatas, di mana kami Dinas Pertanian cuma 4 dokter hewan. Khusus untuk Kecamatan Poasi ya, kan ini Anggoya Kecamatan Poasi ada 9 poktan. Di Anggoya ada 3 poktan yang kami bina, yaitu kelompok Sabta Jaya, Tunas Baru, dan kelompok Samaendra. Jadi mungkin siapa tahu ada kelompok di sini. Jadi kami mohon maaf karena tadinya kami mau pelayanan di kelompok mereka, tapi karena mungkin ada di lapangannya, jadi kan tadinya kami minta di lapangan untuk pelayanan. Iya. Kemudian sebenarnya kami ini akan menampilkan penyakit-penyakit zoonosis yang akan ditampilkan oleh dokter hewan kami, tapi karena proyektor tidak ada, jadi bagusnya kan lebih bapak-bapak ibu melihat contohnya apabila bapak ibu temukan di lapangan, begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian bidang peternakan di Kota Kendari? Kami ada pelayanan kesehatan Pak. Yang pertama pemeriksaan dan pengobatan. Silakan bapak ibu menelpon kami siap untuk turun di lapangan. Kemudian ada vaksinasi gratis. Ada vaksinasi gratis. Kemudian ada pemeriksaan dan pengobatan juga ada. Kemudian pengawasan, khususnya pengawasan hewan kurban. Jadi Bapak Ibu, tiap tahun kami ada tim yang diketuai oleh dokter hewan, itu memastikan bahwa hewan kurban yang beredar di Kota Kendari ini adalah asuh, aman, sehat, utuh, dan halal.
Mungkin lebih teknisnya lagi akan dijelaskan oleh dokter kami, nanti lebih meluasnya kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan dok. Kenalkan, nama saya Mita, saya dokter hewan dari Dinas Pertanian. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa sih penyakit zoonosis itu. Penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya dari manusia ke hewan. Itu penyebabnya bisa dari virus, bisa dari bakteri, dari jamur, kutu, atau cacing. Nah ini yang paling terbaru itu tahun 2022 muncul itu tadi penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Gejalanya biasanya tuh di sapi dia kayak sariawan, berliur, berbusa mulutnya tuh lepuh-lepuh. Nah itu terakhir tahun kemarin bulan Juni itu ada ditemukan di Kendari, tapi itu di tempat penampungan sih, karena kan dia sapinya diambil dari konser. Dibawa ke sini dalam kondisi memang sudah sakit, tapi alhamdulillahnya karena Dinas Pertanian cepat tanganinya, jadi sapinya itu bisa terselamatkan, tidak sampai mati gitu. Terus selain PMK yang paling sering menyerang ternak di Kota Kendari itu adalah skabies dan cacingan. Skabies itu dia penyakit kulit. Biasanya kalau Bapak Ibu pernah lihat itu kambingnya dia kulitnya tebal-tebal. Semua matanya, kakinya itu namanya penyakit skabies. Tapi itu kalau penanganannya cepat, tepat itu aman sih, bisa nggak sampai mati. Tapi kalau tidak diobati juga bisa sampai tidak selamat. Kemudian yang ketiga itu ada namanya helminthiasis atau cacingan. Penyakit cacingan itu paling sering disebabkan karena kan sapi memang seringnya kandangnya itu masih beralaskan tanah. Nah di tanah itu banyak sekali cacing. Jadi kenapa kebanyakan tuh sapinya makan terus tapi dia kurus, terus rambutnya kasar, tidak bisa gemuk-gemuk, biasanya itu karena cacingan. Makanya biasanya kami menawarkan untuk adanya pelayanan kesehatan tuh tiap 2 atau 3 bulan sekali pemberian obat cacing, vitamin, itu dari bidang peternakan. Kemudian itu tadi zoonosis yang paling sering ditemukan di Kota Kendari. Nah bagaimana sih cara pencegahannya biar tidak terjadi penyakit zoonosis? Yang paling utama itu ada namanya sanitasi. Sanitasi itu manajemen kesehatan kandang. Jadi jangan biarkan kotoran sapi atau makanannya itu menetap di kandang dalam waktu yang lama. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Terus itu kembali lagi tadi harus kontrol ke dokter hewan 2 atau 3 bulan sekali. Jadi kalau semisal walaupun sapinya nggak sakit, bisa tetap menghubungi ke Bukabika atau ke dokter hewan, bilang ada jadwal obat cacingnya atau mau dikasih vitamin, itu aman sih. Jadi kita lebih menyarankan untuk mencegah daripada mengobati gitu. Sama nutrisinya harus seimbang dan tercukupi begitu. Jadi jangan hanya rumputan, kalau bisa dikasih namanya kayak komboran gitu, ampas tahu itu biasanya bagus, bikin cepat kambing sapi itu gemuk. Dan dari saya, terima kasih. Silakan bertanya Pak, apakah ada di luar dari materi, silakan. Kami langsung saja. Kami masyarakat sangat apresiasi penyuluhan peternakan perikanan ini. Setelah ditampilkan di layar, saya sangat tertarik di layar ini. Harapan saya kira kami masyarakat mau dibagikan ternak. Tadinya saya berharap ini dari pihak Dinas Pertanian Perikanan membagikan kami ternak atau ikan. Ternyata yang dipaparkan adalah penyakit. Harusnya sebenarnya ini kalau menurut kami salah sasaran kalau disampaikan kami, karena kami tidak percaya tak satu orang pun tidak ada yang memiliki ternak di sini Pak atau Ibu. Yang memiliki ternak adalah kelompok tani yang Ibu sampaikan tadi. Jadi harapan kami masyarakat, siapa tahu pihak Dinas Pertanian Perikanan punya ternak sapi atau ikan dibagikan kepada masyarakat. Saya kira itu mungkin masukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan oleh pihak panitia bahwa pesertanya adalah peternak. Makanya kami sampaikan materi masalah penyakit. Iya. Jadi mungkin bisa komplain ke panitia bukan ke kami ya Pak. Warga yang mempunyai peternakan ayam sendiri di masing-masing ayam kampung itu kita manfaatkan, kita punya pekarangan. Hanya itu yang saya mau tanyakan Bu, mengenai penyakitnya yang sering terjadi kadang-kadang itu masih segar, malam bangun sudah jatuh, kita tidak tahu. Jadi mungkin siapa tahu ada cara untuk bagaimana kita untuk mengobatinya atau perawatannya. Terima kasih. Anggoya ini sebenarnya sudah punya kelompok tadi yang 3, sebenarnya banyak, tapi saya bermitra juga dengan penyuluh, insya Allah. Ini kampungnya kami coba membangun sinergi yang memanfaatkan lahan. Terus kelompok-kelompok yang ada ini sementara kita usul, utamanya proposal. Kendalanya yaitu perikanan ada juga Bu, tapi kan belum masuk proposalnya. Masalahnya itu ada keterkaitan. Masuk proposal ya kapan bantuannya? Kan situ. Ya, paling tidak adalah bahan dasar kami untuk memulai. Ya, saya sendiri juga sebenarnya punya ternak kecil-kecilan ayam, terus ada ikan. Tapi saya bercoba mengkolaborasi kelompok-kelompok yang petani. Walaupun saya bukan petani, tapi saya coba berbagi ilmu pengetahuan. Terus mengenai kesehatan kesuan Bu, nah ini juga kami kendalanya di situ, vaksinnya itu. Kalau turun penyuluhan jangan hanya 3 kelompok. Bagus sih sebenarnya kalau diundang semua masyarakat, ya bukan hanya persoalan kelompok Bu. Terus ini kan persoalan kesejahteraan petani dan yang perikanan. Nah, masalahnya di situ adalah harga pakan yang mahal, terus harga vaksin juga yang mahal. Nah, itu kendala. Kalau kita baru mau proposal, ya mungkin tahun ini belum, ya tahun depan, tapi kadang-kadang tinggal jadi. Nah, itu usulan saja, mungkin Dinas Pertanian Kota itu bisa melihat, utamanya persoalan rakyat yang kecil. Saya kira itu hanya tambahan saja. Insya Allah, mudah-mudahan kelompok tani yang ada, ini ada ibu penyuluh, kami sudah komunikasi dengan BPP, masuk itu didaftar di Simlu sekaligus dengan proposalnya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu proposalnya. Intinya Pak, kelompoknya sudah terdaftar di Simlu. Masukkan saja Pak proposalnya. Kami tidak bisa janji karena kami juga kan orang diperintah. Anggarannya bukan kami yang mengeluarkan. Dinas Pertanian itu punya pagu juga Bu, Bapak Ibu punya pagu anggaran. Jadi tergantung dari APBD masing-masing daerah kota. Jadi kalau untuk menjanjikan kami tidak bisa menjanji, intinya masukkan saja proposal Bapak Ibu. Contoh, tahun lalu Bu, ada bantuan dari APBN, dari pokirnya Pak Jailani, Bang J. Nah, mereka minta kelompok ayam petelur. Jadi proposal yang masuk, jadi kita langsung eksekusi Pak, karena sudah ada proposalnya yang masuk. Begitu, jadi silakan masukkan proposalnya Pak, yang penting intinya kelompoknya sudah terdaftar di Simlu. Terkait dengan vaksin Pak, vaksin kami ada vaksin gratis PMK. Apabila ada sapinya yang mau divaksin silakan hubungi kami akan datang melayani. Apabila ada sapinya yang sakit atau kambingnya yang sakit silakan. Kemudian ada informasi Pak, bukan untuk cuma di daerah ini, seluruh kota Kendari. Biasanya ada sapi yang berkeliaran. Nah, itu sudah isu, biasanya juga masuk di call center 112 bahwa merusak tanaman warga. Bapak Ibu kami sampaikan bahwa ternak yang berkeliaran ada perdanya. Ada perdanya. Jadi silakan Pak, silakan hubungi kami akan tindak lanjuti karena ada perdanya nomor 10 tahun 2014 K3 bahwa semua ternak sapi, kerbau, kambing dilarang berkeliaran karena mengganggu ketertiban umum. Jadi silakan Bapak melapor, kami akan tindak. Apabila sudah memberatkan, kami akan menghubungi Satpol PP untuk penegakan perda. Mungkin itu saja Bu. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan Bu?